Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel pembelajaran Bu Maya. Anak-anak, kali ini Ibu akan mengajarkan materi tentang energi listrik dan daya listrik. Nah, daripada kita lama, lebih baik kita langsung maju ke materinya ya. Nah, untuk pengertian energi listrik, yaitu energi listrik adalah banyaknya energi yang diserap oleh sumber peralatan listrik, di mana energi listrik ini sebanding dengan tegangan listrik atau V, kuat arus listrik atau I, dan waktu pemakaian atau T. Oke, kemudian kita masuk ke rumus dari energi listrik. Nah, rumus dari energi listrik ini sebagai berikut. Secara matematis, energi listrik dapat dirumuskan. Pertama, W sama dengan P kali dengan T. Rumus ini sudah pernah kalian dapat di SMP kelas 9. Nah, karena P ini sama dengan V dikalikan dengan I, maka W sama dengan P yang ini kita ganti dengan V kali I. Sehingga W sama dengan V kali I dikalikan dengan T. Namun, di sini V-nya ini dapat kita ubah. Karena V itu sama dengan I kali R, jadi W sama dengan V kali I kali T sama dengan V-nya yang ini kita ganti dengan I kali R. Kemudian dikalikan dengan I dikalikan dengan T. I kali I adalah I kuadrat. Dikalikan dengan R dikalikan dengan T. Jadi untuk rumus energi listrik bisa W sama dengan P kali T, bisa W sama dengan V kali I kali T, dan bisa W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Nah, rumus energi listrik juga dapat kita cari dengan rumus W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Ini tadi ya yang di depan. Nah, karena I ini sama dengan V dibagi dengan R, maka I yang tadi, yang I kuadrat ini, I-nya kita ganti dengan V dibagi dengan R. Dan jangan lupa dikuadratkan. Dikalikan dengan R, dikalikan dengan T. Sama dengan V dipangkatkan 2, yaitu V kuadrat, dibagi R dipangkatkan 2, jadi R kuadrat. Dikalikan dengan R, dikalikan dengan T. Jadi, V kuadrat dibagi dengan, di sini R kuadrat dibagi dengan R, yaitu sisanya adalah R. Jadi V kuadrat dibagi dengan R dikalikan dengan T. Sehingga untuk rumus energi listrik didapat W sama dengan V kuadrat dibagi dengan R dikalikan dengan T. Jadi rumus energi listrik ini ada beberapa cara. Kalau di dalam soal digunakan tergantung dari apa yang diketahui ya. Nah, kita masuk ke contoh yang pertama untuk soal energi listrik. Dalam sebuah rumah terdapat 4 lampu 20 watt, 2 lampu 10 watt, 3 lampu 40 watt yang menyala 5 jam setiap hari. Jika harga listrik per kWh adalah Rp500, maka biaya yang harus dibayar dalam 1 bulan atau selama 30 hari adalah. Nah, kita akan melakukan penyelesaiannya. Di sini yang perlu kalian lakukan adalah kalian harus menuliskan apa dulu yang diketahuinya. Nah, di sini yang dikata adalah 4 lampu 20 watt sama dengan 4 dikalikan dengan 20 watt. Jadi hasilnya adalah 80 watt. Kemudian 2 lampu 10 watt, 2 dikalikan dengan 10 watt, berarti 20 watt. Setelah itu 3 lampu 40 watt. 3 kali 40 sama dengan 120 watt. Nah, daya totalnya adalah penjumlahan dari 80 watt ditambah 20 watt ditambah 120 watt. Nah, penjumlahannya adalah 220 watt. Setelah itu, kembali tuliskan lagi. Selang waktunya adalah T sama dengan 5 jam. Nah, 5 jam ini dikalikan dengan 30 hari. Jadi 150 jam. Harga listrik per kWh-nya adalah Rp500. Nah, yang ditanyakan adalah berapa biaya yang harus dibayarkan dalam 1 bulan, yaitu dalam 30 hari. Oke, jawab di sini. Jawabannya yaitu, ingat energi listrik itu adalah W.
Rumusnya adalah daya listrik atau P dikalikan dengan selang waktu atau T. Daya listriknya adalah 220 watt dikalikan dengan selang waktunya 150 jam. Jadi 220 kali 150 adalah 33.000 watt jam. Nah, wattnya ini kita ubah ke kilowatt, berarti dibagi dengan 1000. 33.000 dibagikan dengan 1000 yaitu 33 kilowatt jam atau 33 kWh. Nah, biaya yang harus dibayarkan adalah 33 kWh kita kalikan dengan biayanya per bulan per jam per kWh nya itu berapa, yaitu 500 rupiah. Jadi 33 dikalikan dengan 500 rupiah per kWh hasilnya adalah 16.500. Jadi biaya yang harus dibayarkan selama 1 bulan atau 30 hari yaitu 16.500. Oke, kita masuk ke contoh soal yang nomor 2, yaitu contoh soal energi listrik. Nah, di sini soalnya adalah seorang siswa menyalakan pesawat TV rata-rata 6 jam setiap harinya. Pesawat tersebut dihubungkan pada tegangan 220 volt sehingga kuat arus listrik yang melalui pesawat tersebut adalah 0,5 ampere. Jika PLN menetapkan tarif Rp600 per kWh, maka biaya penggunaan energi listrik untuk TV tersebut selama 1 bulan atau 30 hari adalah sebagai berikut. Nah, sama, kalian harus melakukan penyelesaiannya, yaitu apa dulu yang diketahui. Nah, di sini yang diketahui adalah waktu pemakaian TV, yaitu selama 6 jam. 6 jam dikalikan dengan 30 hari, yaitu 180 jam. Kemudian tegangan atau V-nya sama dengan 220 volt, kuat arusnya adalah 0,5 ampere, dan tarif listriknya per kWh yaitu Rp600. Nah, apa yang ditanya? Yang ditanya adalah biaya penggunaan energi listrik untuk TV selama 1 bulan atau selama 30 hari. Oke, kita bisa langsung jawab. Di sini pertama pakai rumus daya listrik atau P sama dengan tegangan listrik atau V dikalikan dengan kuat arus listrik atau I. Jadi P sama dengan V dikalikan dengan I. V-nya 220 volt dikalikan dengan I-nya 0,5 ampere, hasilnya adalah 110 volt ampere. Nah, 110 volt ampere ini sama saja dengan 110 watt. Kemudian energi listrik atau W sama dengan daya listrik P dikalikan dengan selang waktu T. Jadi 110 watt ini yaitu P-nya dikalikan dengan selang waktunya yaitu 180 jam. Hasilnya adalah 19.800 watt jam, atau watt jam ini kita ubah ke kilowatt jam, yaitu 19.800 dibagi dengan 1000. Jadi hasilnya adalah 19,8 kilowatt jam atau 19,8 kWh. Nah, biaya penggunaan energi listrik untuk selama 1 bulan adalah 19,8 kWh kita kalikan dengan Rp600 per kWh. Hasilnya adalah 11.880. Oke, kita akan masuk lagi ke materi tentang pengertian daya listrik. Nah, daya listrik atau dengan bahasa Inggrisnya adalah power atau disingkat dengan P, didefinisikan sebagai laju kerja atau laju transfer energi per satuan waktu. Nah, satuan daya adalah watt atau biasa disingkat dengan W. Rumus daya listrik. Rumus daya listrik berdasarkan hukum Ohm atau biasa hukum Ohm, masih ingat kan anak-anak? Hukum Ohm itu adalah V sama dengan I kalikan dengan R. Daya dapat dituliskan dengan persamaan berikut. Nah, tadi sudah ditulis bahwa daya itu adalah sebelumnya P sama dengan V kali I. Karena V ini sama dengan I kali R, yaitu hukum Ohm, maka P sama dengan V-nya kita ganti I dikalikan dengan R dikalikan dengan I. Berarti I kali I adalah I kuadrat dikalikan dengan R. Nah, di sini karena I itu sama dengan V dibagi dengan R, ini hukum Ohm juga ya. Jadi P sama dengan I-nya ini V dibagi R dipangkatkan 2.
Nah, sehingga R-nya habis yang di atas, sisa R yang di bawah. Jadi P sama dengan V kuadrat dibagi dengan R. Jadi untuk rumus daya listrik bisa pakai P sama dengan V kali I, P sama dengan I kuadrat kali R, atau P sama dengan V kuadrat kali V kuadrat dibagi dengan R. Nah, rumus-rumus ini dapat digunakan di dalam soal, tapi jangan sembarangan pakai rumus, tergantung dari apa yang diketahui atau apa yang diminta di dalam soal. Nah, kemudian di sini adalah keterangan besaran energi dan daya listrik. W itu adalah energi listrik satuannya joule, P adalah daya listrik satuan watt, T adalah waktu satuannya sekon, V adalah tegangan listrik satuannya volt, I adalah arus listrik satuannya ampere, dan R adalah hambatan listrik satuannya ohm. Ini bacanya ohm ya anak-anak. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama untuk soal daya listrik. Berapa besar hambatan total pada sebuah lampu yang bertuliskan 120 volt dan 60 watt? Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus menuliskan apa dulu yang diketahui dan ditanya. Nah, yang diketahui adalah V. V itu adalah tegangan, yaitu 120 volt. Dan 60 watt ini apa? 60 watt ini adalah dayanya. Jadi P sama dengan 60 watt. Terus apa yang ditanya? Yang ditanyakan adalah hambatan total atau R-nya. Nah, bisa kita langsung jawab setelah kita mengetahui apa yang diketahui. Nah, P-nya ini ingat kita pakai rumus yang P sama dengan V kuadrat dibagikan dengan R. Ini ya. Tapi karena yang ditanya adalah R, jadi R-nya itu sama dengan V kuadrat dibagi dengan V. Sama dengan V-nya kita kasih masuk 120 dipangkatkan 2 dibagi dengan P-nya yaitu 60. 120 pangkat 2 itu adalah 14.400 dibagikan dengan 60, hasilnya adalah 240 ohm. Oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua untuk soal daya listrik. Soalnya adalah daya listrik sebesar 3 kW ditransmisikan dengan tegangan 150 volt. Maka besar kuat arus yang mengalir adalah. Nah, yang perlu kalian ketahui, kalian harus tulis dulu ya. P-nya itu adalah 3 kW. Daya listriknya ini adalah 3 kW. Sama dengan 3 kilo diubah ke watt berarti dikalikan dengan 1000. Jadi 3 kali 1000 adalah 3000 watt. Kemudian tegangan atau V-nya adalah 150 volt. Nah, yang ditanya adalah berapa kuat arus listrik atau I-nya. Bisa langsung dijawab. Nah, rumusnya adalah P sama dengan V kali I. Karena yang ditanya adalah I, jadi I sama dengan P dibagi dengan V. P sama dengan 3000 watt dibagikan dengan V-nya 150 volt. Jadi 3000 dibagi 150 adalah 20 ampere. Oke, terima kasih pembahasan materi tentang energi listrik dan daya listrik yang disampaikan oleh Bu Maya. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk yang lainnya, dan jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share video pembelajaran ini agar selalu update materi-materi pembelajaran lainnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.